Shalom saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru, semoga Tuhan memberkati kita sekalian pada tahun baru ini, tahun 2022. Shalom, goedemorgen iedereen. Een gelukkig en gezegend 2022. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons gezamenlijk beginnen. Deze nieuwjaarsdienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah tahun baru ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up, I can stand on mountains. Stormy sea, and I am strong when I am on your side.
more than I can be. You raise me up to more than I can be. Marilah bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan ini. Laat ons bidden voor de schriftlezing. Heer onze God, wij willen u vragen of u ons de geest wil geven voor deze schriftlezing. Dat uw dienaren kunnen voorlezen en de kracht mogen ontvangen door uw Heilige Geest. Natuurlijk vragen wij om uw zegen over dit nieuwe jaar, ook voor de kerkraad hier, maar ook voor alle mensen die dit meevolgen. Ook de mensen uit de regio. Heer onze God, wij vragen ook of u met onze gemeenteleden wil zijn, van onze gemeente hier in Moordrecht, maar ook in de andere gemeenten van regio Zuid-Holland-Zuid. Wij vragen of u ook wilt zijn met al onze ouderen en jongeren. En we vragen vooral om uw kracht en uw geest voor deze schriftlezing, opdat wij begrijpen, ook in het nieuwe jaar, wat uw bedoelingen zijn. In de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, bidden wij. Amen. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat-ayat 8 sampai 12 yang berbunyi demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh
Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, de versen 8 tot en met 12 en luidt als volgt. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Begitu jauh adalah pembacaan Alkitab untuk hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Lieve mensen, we hebben zojuist gehoord Handelingen 4, de versen 8 tot en met 12. Kita sudah mendengarkan kisah Rasul, Pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Petrus berdiri di hadapan hadirat Sanhedrin. Itu satu badan orang Yahudi di mana ada pemimpin-pemimpin rohani. Mereka mesti menghadap di hadapan ini pemimpin-pemimpin rohani, Petrus dan Yohanes.
Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berani membalaskannya segala pertanyaan yang daripada Sanhedrin ini atau badan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Petrus, vol van de geest, durft dit aan. Hij laat Jezus niet vallen, want wat hij meegemaakt heeft met de Heer Jezus toen hij de Heer verloochende, zal hij dit keer niet doen, omdat hij vol van de geest is en antwoord zal geven aan de geestelijke leiders. Zij willen hen natuurlijk alweer lastigvallen met vragen. En zij willen hen vooral vragen van waaruit zij de kracht en de macht hebben om mensen te kunnen genezen. Ini anggota-anggota Sanhedrin atau daripada badan orang-orang pemimpin Yahudi, mereka mau coba kembali akan Petrus dan Johannes. Petrus yang menjawabnya kepada Sanhedrin ini. Zij willen natuurlijk weer Petrus en Johannes, in het bijzonder Petrus, die de woordvoerder is, uit zijn tent lokken. Net zoals in het verleden. Van waar hij die macht heeft om mensen te kunnen genezen. Memang betul, Petrus menyatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret dan juga kepada bukan pemimpin-pemimpin rohani tetapi juga seluruh umat Israel, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. En dat is het mooie wat er gezegd wordt. Zij worden verhoord. En hij zegt: dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Petrus menyatakan, Yesus tersalib, yang disalibkan oleh mereka, bahwa mereka yang ini dalam Sanhedrin, mereka yang juga bertanggung jawab terhadap Yesus, yang Yesus disalibkan. Mereka yang salibkan Yesus. Pun juga mereka berketinggian dan mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan oleh Allah. Zij weten ook, die geestelijke leiders, ook de Sadduceërs, omdat de Sadduceërs de opstanding ontkennen, zijn zij degene die de opstanding hebben ontkend van Christus. En zijn die geestelijke leiders, die hoge priesters ook, en die oudsten, die hebben ook Christus veroordeeld en gekruisigd. En vandaar dat er gezegd is, Jezus is de steen die door u de bouwlieden vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tuhan Yesus dibuang, bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam Sanhedrin atau badan orang pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka yang pada waktu itu mereka buang akan Tuhan Yesus ini. Tukang-tukang bangunan itu sebenarnya ini pemimpin-pemimpin rohani. De bouwlieden die hem weggeworpen hebben, dat zijn juist deze geestelijke leiders. Vol verachting. Maar juist hij die vernederd werd, hij die gemarteld werd, hij die gekruisigd werd, hij die gedood werd, is nu de hoeksteen geworden. Dan itu yang penting. Ia yang dibuang, ia yang dihina, ia yang diludah, ia yang menderita, ia yang disalibkan, ia yang dimatikan, ia yang bangkit, ia menjadi batu penjuru. Dalam kerendahannya, dalam kehidupan di mana Tuhan Yesus sudah dapat mengatasi segala kuasa, ia adalah terbukti akan batu penjuru. Zoals hij weggeworpen is, maar zoals hij gemanifesteerd heeft.
Zoals hij ook mensen zelf genezen heeft. Zoals hij zelf zich gepresenteerd heeft als de Zoon van God. Niet als een presentatie van hier ben ik, maar in zijn nederigheid is hij juist die hoeksteen geworden. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Zeg ik nogmaals. Cuma ada satu nama. Dan Petrus berani bersama dengan Yohanes berani menyaksikan, ini satu kesaksian. Bukan mereka dibawa di hakim lalu mereka menjawab seperti orang yang dapat kesalahan. Zij geven niet antwoord op de vragen net zoals voor een rechtbank, maar zij geven een getuigenis. Zodat deze geestelijke leiders ook weten wat echt belangrijk is. En wat zij gedaan hebben ten aanzien van de Heer Jezus. En wie juist die hoeksteen is geworden en juist deze man die genezen is. Want ze vroegen, deze mensen, deze geestelijke leiders van het Joodse Raad, van het Sanhedrin, die vroegen hoe het komt dat die man genezen is. Er is een man die genezen is. En ze vroegen in wiens gezag, in wiens autoriteit werd hij genezen. Tentu ada seorang yang disembuh, di mana mereka ditanyakan oleh Sanhedrin atau badan orang-orang pemimpin Yahudi ini. Siapa yang punya kuasa untuk menyembuhkan akan dia? In wiens macht wordt hij genezen? En dan zegt Petrus, in de naam van Jezus. Dient u allen en het hele volk, vers 10 zeg ik nog een keer, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. En dat is het dan nou juist, de man die genezen is staat naast hem. En alsof ze criminelen zijn, worden ze beschuldigd. Seperti mereka di tanya atau di muka hakim seperti mereka seorang yang jahat. Sedangkan orang yang di pinggir mereka, dia disembuh dengan nama Tuhan. Terwijl de ander die naast hem staat, die genezen is in de naam des Heeren, in de naam van Jezus ook genezen is. En door niemand anders kunnen wij worden gered. Deze woorden klinken mooi voor deze nieuwjaarsdag. Kata-kata ini akan baik, indah untuk hari tahun baru ini. Tetapi kita tahu bahwa seberapa kali kita dengar bahwa waktunya sekarang yang kita mengalami dengan lockdown. Bagaimana kita dapat penghiburan jika kita mendengar kata-kata ini? Wij zitten in een lockdown en hoe kunnen wij dan worden gered als wij deze woorden horen? Maar dat is nou precies wat de getuigenis van Petrus aan ons wil overbrengen. Hij stond tegenover belangrijke mensen, maar hij getuigde van zijn ervaringen, niet alleen van zijn ervaringen, maar van de geest die hij ontvangen heeft om van Christus te getuigen en hem mee te geven dat het niet te vergeefs is waarom deze man genezen is. Ik wil niet zeggen dat iedereen nu in 2022 genezen wordt. Beta bukan bilang kata sekarang semua orang disembuh pada tahun 2022. Seperti itu orang yang berdiri di pinggir Petrus dan Yohanes yang disembuh di hadapan akan badan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi memang selain daripada siapa saja, cuma Tuhan Yesus. Itu nama yang penting sekali untuk kita. De naam van Jezus is juist belangrijk voor ons leven. Yesus berarti seorang pelepas, seorang yang membebaskan,
akan hati manusia, akan hidup manusia. Jezus betekent redder, verlosser die ons bevrijdt, die het leven bevrijdt, die ons hart bevrijdt, maar die ook redding brengt. Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itu pengharapan kita juga pada tahun baru ini. Tidak ada pengharapan yang lain, hanya oleh Jezus. Er is geen andere redding dan alleen maar door de Heer Jezus. Maar hoe kunnen we dan volhouden, ook in 2022? Bagaimana kita dapat kekuatan, dapat meneruskan kehidupan kita? Hoe kunnen wij ons leven voortzetten dan, ook in dit nieuwe jaar? Wij gaan dit nieuwe jaar ook in met die naam die voor ons redding brengt. En hoe ziet die redding er dan uit? Bahwa kita dapat kebebasan dan keselamatan hanya oleh Tuhan, dan bagaimana kita melihat akan masa depan, apalagi tahun baru ini 2022. Dengan Tuhan saja yang memberi keselamatan. Hoe kunnen wij dat zien in de toekomst van 2022, hoe Jezus voor ons redding brengt? Daarom mogen wij ook deze getuigenis ook in onze harten koesteren en bewaren. Het enige wat er van ons overblijft als gelovigen is ons vasthouden in ons geloof en te volharden. En het vraagt om heel veel. Volharden in het geloof, ook in 2022. Te geloven dat Jezus de enige naam is die redding brengt. Untuk berpegang teguh, untuk percaya nama Yesus yang menyelamatkan akan kita. Juga pada tahun baru ini, 2022. Cara bagaimanapun, kita tinggal tahan, percaya. Wat er ook gebeurt, wij houden vol door te blijven geloven. En zo was het ook met Petrus en Johannes. Voor Petrus was het ook moeilijk geweest. Hij had Jezus verloochend. Hij had het moeilijk gehad. En nu durft hij te getuigen. Mag dat ook zo zijn dat wanneer het waarschijnlijk achter de rug is met deze coronatijd, en we weten niet of het ook zo zal zijn. Misschien moeten we leren omgaan met deze coronatijd. En wat voor varianten er zijn met betrekking tot de corona. Dat er redding is. Cara bagaimana kita harus bergaul dengan situasi corona COVID-19 ini, dengan cara-cara pun ada varian-varian, berbagai-bagai varian bagaimana kita bergaul dengan Kang. Dan biarpun kita mengalami, hati kita tergerak oleh nama Yesus. Wat er ook gebeurt, wij worden bewogen door Christus. Dan juga oleh kesaksian Petrus en ook door de getuigenis van Petrus. Want hij is onze hoeksteen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Tuhan Yesus ada batu penjuru. Bukan daripada permulaan, tapi akhirnya juga. Hij is de Alpha en de Omega. Het eerste en de laatste. Gelooft u dat? Tuhan Yesus adalah Alpha dan Omega. U percaya, kamu percaya, kita percaya, dan itu penting. Iman kita, itu yang penting dalam kehidupan kita. Het geloof is juist het belangrijkste in ons leven. Want dat houdt ons overeind. Iman kita yang merupakan kekuatan die ons kracht geeft. Dat kan alleen maar door te bidden in de naam van Christus. Hanya akan berlaku di dalam nama Kristus kalau kita tinggal berdoa, kita tinggal bergumul. Apalagi waktu-waktunya yang sekarang. En vooral in deze tijd. Di mana-mana saja kabar-kabar duka. Kembali kita tercelup di udara duka cita. Waar dan ook horen wij rouwberichten. En de mens wordt gedompeld in rouw en verdriet. Maar het is niet zo dat wij bij de pakken neerzitten, maar het is de werkelijkheid van alle dag. En dan klinkt er toch een naam
die ons kan troosten. Die ons niet in de steek laat. Dus Christus Jezus, zoals Petrus getuigt. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding brengt. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn.
Mari kita mengucap syukur. Let us danken. Allah Bapa yang di surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu pada tahun baru ini. Ya Tuhan, mengajarkan akan kami dengan iman dan percaya kami untuk bergaul dengan situasi sekarang. Tetapi apalagi supaya Tuhan Yesus menjadi batu penjuru untuk kami dan juga namanya yang dipermuliakan selalu kekal selama-lamanya. Ya Tuhan beserta dengan jemaat-jemaat kami, mau di Modrak sini pun juga di Regio Zuid-Holland Zuid, kami doakan majelis gereja yang bertanggung jawab, yang hadir juga dan baca daripada firman Tuhan, sedangkan juga majelis-majelis gereja daripada jemaat-jemaat yang lain-lain. Kami doakan apalagi hamba-hamba Tuhan pun juga mereka yang sakit, kira Tuhan menyembuhkan akan mereka. Sedangkan kami doakan bestir sinode, bestir klasis, bestir badan majelis gereja, berbagai-bagai komisi dan pengurusan gerejawi yang berusaha untuk meneruskan pelayanan perkembangan jemaat-Mu di tengah dunia ini. Kami doakan orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka, apalagi mereka yang ditimpa oleh karena COVID-19, karena Tuhan juga menjamah akan hati mereka. Sedangkan kami doakan juga segala pertolongan yang diberikan untuk orang-orang yang sakit oleh karena COVID-19. Kami doakan akan tabib-tabib, suster-suster dan bruder-bruder, tiap-tiap rumah sakit yang selalu tinggal mengerjakan supaya kehidupan masyarakat ini dapat mengatasi corona ini, melainkan dengan nama Yesus juga kami dapat kekuatan terlepas daripada situasi di dunia ini. Ya Tuhan juga memberi kekuatan kepada saudara-saudara di tanah perasingan ini dan di tanah Maluku, anak-anak yang bersekolah, saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, sedangkan kami doakan juga segala orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena peperangan, yang berlapar dan berdahaga, yang mengungsi beserta dengan mereka. Pun juga kami doakan saudara-saudara yang sakit oleh karena kesakitan yang lain-lain, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, orang-orang yang ada hidup sendirian, tidak ada keluarga atau saudara yang membantu mereka, ya Tuhan menjadi sobat untuk mereka. Sedangkan kami doakan mereka yang berulang tahun juga diperlukan untuk diberkati. Dan pada tahun baru ini kami syukurkan akan korban-korban persembahan kami, kolekte-kolekte segala hasil yang diberikan oleh tangan-Mu sendiri supaya gereja menjadi berkat untuk hidup kami sehari-hari. Pun juga kami doakan ya Tuhan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bahwa orang tua kami daripada generasi yang pertama datang dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka. Tuhan yang pertama, lalu yang lain-lain dari belakang. Apalagi Tuhan yang memberi roh-Mu yang kudus supaya kami tinggal menyaksikan nama Yesus. Juga pada tahun yang baru ini 2022. Jangan tinggalkan akan kami dan beserta dengan kami. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari. Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami boleh menerimanya akan berkat Tuhan. Wir mogen de Segen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal met ons zijn. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.